Assalamualaikum, jumpa lagi di Komik Motif. Ya. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana supaya brand produk kita disukai, ya. Sehingga apapun yang kita jual pasti akan dibeli oleh customer kita. Seperti itu ya. Biasanya sering ya kita mendengar, atau saya sering ada curhat ya, dicurhati oleh salah satu rekan ya yang DM ini, Pak, kok saya kalau tiap menjual produk ke Facebook Ads, Instagram Ads itu kok nggak pernah dibeli ya, padahal barang-barang saya ini katanya barang-barang yang pasti laris dijual. Saya lihat ini barangnya laku dijual, tapi kalau saya beriklan terus untuk menjual barang ini pasti boncos itu. Gimana Pak saya supaya laris? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana supaya barang itu dibeli oleh customer? Nah, menurut penelitian nih ya, ada penelitian, suatu penelitian itu orang itu akan lebih percaya pasti dengan membeli barang yang dikenalnya, atau memberi branding barang yang disukainya, seperti itu. Pasti akan langsung dibeli. Jadi mereka tidak berpikir dua kali, seperti itu ya. Dan mereka saat membeli pun biasanya mereka lebih banyak melibatkan emosional marketing, ya, bukan rasional. Ini menurut Psikologi Today ya. Walaupun pembelian itu, para pembeli itu berpikir secara logis dan rasional, tapi saat melakukan pembelian produk, emosionalnya atau emosi mereka yang lebih dominan ya, daripada rasionalitas. Nah, bagaimana supaya brand kita disukai oleh customer sehingga terjadi emosional marketing saat membeli brand atau produk kita? Di sini saya akan melihat ya, atau istilahnya merekomendasikan cara yang dipakai oleh para motivator atau bisnis coach ya. Ada yang bilang penjual ludah ya, tapi bukan saya yang mengatakan seperti itu. Nah, mereka itu memakai cara atau menjadikan personal branding ya. Istilahnya personal branding bagi diri mereka sendiri. Artinya mereka seolah-olah menjadikan apa ya, seperti mengayuh ya, dayung 230 terlampaui ya, istilahnya seperti itu. Jadi mereka tidak usah, diibaratkan seperti kita tidak usah capek-capek tiap hari ya mengiklankan produk kita, terus ada produk ini lagi, produk baru lagi kita iklankan dengan cara yang berbeda ya, supaya iklan kita tidak boncos, kan seperti itu ya. Biasanya ada kan tuh ya di beberapa seminar-seminar marketing ya, gimana supaya cara FB Ads ya, atau cara beriklan di Instagram Ads ya, gimana caranya, terus ada langkah-langkahnya, teknis sekali itu ya. Memang sih ada beberapa yang berhasil, tapi itu kan jadi tidak efektif ya. Jadi setelah kita beriklan di barang produk ini, belum tentu cocok di produk yang berbeda, kan seperti itu ya. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh atau ketika mereka menjadi seorang motivator bisnis ya, itu sangat efektif ya. Kenapa? Ya karena mereka seperti tadi saya bicarakan, melibatkan emosional marketing ya. Apa sih emosional marketing itu? Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih ya, kalau pertanyaan pertama nih ya, kenapa orang membeli Harley Davidson? Nah, terus kenapa orang membeli produk Apple walaupun dari segi fungsi ya, dari segi fungsi dengan produk lainnya itu mungkin malah Apple lebih kurang lengkap ya dibandingkan mungkin ya produk kompetitornya dia ya. Banyak fungsi-fungsi yang tidak dimiliki Apple seperti itu. Kenapa mereka juga membeli Starbucks? Ada juga banyak sekali produk-produk yang kenapa kok mereka membeli produk itu tapi tidak berdasarkan fungsinya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya gulirkan tadi ya, akhirnya jawabannya hanya satu titik temunya, karena mereka merasa mungkin menggunakannya merasa nyaman, atau merasa menjadi orang yang keren, atau merasa menjadi orang yang diakui oleh seseorang ya, diakui oleh lingkungannya. Nah, seperti
itu. Artinya kan juga melibatkan emosi. Nah, seperti itu. Jadi di sini emosional marketing yang bekerja itu ya. Dan hal ini ditangkap oleh para motivator atau business coach. Mereka membangun semacam community ya, komunitas yang benar-benar sangat memerlukan, istilahnya sangat memerlukan solusi. Solusi di situ kan ada ikatan, ikatan antara anggota komunitas dengan para motivator itu atau para business coach itu. Dan ikatan ini lebih penting ya dibandingkan jika kita hanya sebagai pembeli yang membeli barang dan puas atas fungsi barang itu. Itu disebutkan oleh ada IPA data bank seperti itu. Jadi 51% orang itu lebih puas jika membeli sesuatu karena merasa terikat dari produk itu dibandingkan mereka puas karena pelayanan atau kegunaan benda itu. Dari sini bisa sangat berkelanjutan ya. Jadi bisa terjadi repeat order istilahnya ya, yang berulang-ulang karena dibeli terus apapun yang dikeluarkan oleh seseorang ya atau sesuatu yang mengeluarkan produk itu. Jika keluar produk baru, mereka akan membeli terus. Bagaimana dengan para business coach ini? Ya. Saya sempat mendengar atau melihat ya pengakuan dari salah satu motivator atau business coach ya. Dia mengakui sendiri kalau setelah dia bisa membangun Instagramnya, Instagram Ads-nya, Facebook dan YouTube. Jadi dia sangat ahli membangun itu sehingga terkumpul ya community base. Dia sebenarnya mengangkat hal yang sangat dibutuhkan masyarakat ya, yaitu bagaimana kita bebas hutang, bagaimana kita bisa terlepas dari cengkeraman utang-utang yang membeli kita. Nah, dari situlah akhirnya terkumpul komunitinya dia tuh di Instagram, di Facebook Ads, di YouTube. Dan dia banyak mendapat penghasilan dari YouTube, dari AdSense-nya. Sering mengadakan seminar dan peminatnya sangat banyak. Dia juga mengeluarkan produk buku ya, produk buku itu dan pasti laris dibeli oleh followernya itu. Dia mengeluarkan semacam produk untuk motor ya, penghemat itu juga sangat laris juga. Soalnya dia orang ya, kenapa membeli produk itu ya tidak melihat fungsinya. Yang pertama ya emosional marketing ya, karena ada melihat mungkin sosok inspirasional yang dilihat oleh follower. Nah, akhirnya mereka nyaman dengan sosok itu dan akhirnya mereka membeli. Nah, seperti itu terus berkelanjutan. Jadi dari awal dia membangun Instagram, terus memberikan solusi bagi orang-orang seperti itu. Nah, tidak hanya coach bisnis itu ya, tapi banyak lagi bisnis coach yang lain. Ada juga yang mereka juga menggulirkan apa ya, istilahnya tema-tema kuat yang sebagai solusi juga, seperti bisnis bisa tanpa modal gitu. Terus mereka membangun Instagramnya, itu pun ramai. Nah, di situ akhirnya dia menjual produknya dia. Dan pasti laris ya, pasti laris dibeli karena emosional marketing lagi yang dilibatkan ya. Jadi ini menjadi salah satu strategi ya. Oke, katakanlah kita memang ada produk nih ya, tapi kita memang tidak berkeinginan menjadi motivator pun bisa saja. Jadi yang penting saat memasarkan produk kita menggunakan istilahnya soft sell ya. Soft sell pun bukan yang langsung menuju ke produk itu ya, tapi kita arahkan kepada bukan siapa saya, tapi siapa Anda. Nah, maksudnya kita harus menekankan dan menceritakan kegunaan obat itu untuk menyelesaikan masalah klien kita. Dan yang kita titik beratkan di pemasaran itu ya klien atau customer kita. Mungkin dengan
cara bercerita ya, bukan langsung menjual ya. Karena kalau kita memanfaatkan media sosial ya, media sosial sendiri kan sebenarnya ajang untuk curhat ya sebenarnya. Tujuan awalnya kan itu. Jadi kita manfaatkan itu. Jadi kita bercerita bagaimana kehidupan yang bisa membawa kebaikan bagi customer kita. Terus identifikasi dulu kira-kira apa saja yang masalah mereka, terus apa saja yang membuat mereka suka itu apa, atau menganggap diri mereka lebih baik, lebih cantik mungkin, atau mereka punya masalah sehingga terselesaikan. Nah, dari situ kita samakan dengan produk yang kita jual. Coba kita identifikasi juga produk kita. Kalau cocok, coba kita buat cerita-cerita yang bermanfaat gitu. Jadi jangan menjual langsung. Jadi terus kita gulurkan cerita-cerita sampai mereka merasakan ya solusi, dan dengan melihat media sosial Anda itu mereka menjadi punya nilai tambah ya, atau punya menjadi lebih baik lah, entah cara berpikir mereka ya, atau mereka bisa menemukan ya solusi, atau walaupun bukan solusi seperti semacam ting ya, seperti itu. Jadi mereka merasa oh iya ya seperti ini. Nah, coba digulirkan terus ya rekan-rekan. Jadi intinya kita menjual itu tunjukkan bukan siapa kita, tapi siapakah Anda, seperti itu. Jadi mereka merasa diayomi dulu. Dari situ coba kita mulai membuka, kita selip-selip dengan apa ya jualan, tapi dengan tidak secara hard ya, tapi tetap kita tekankan yang utama itu emosional mereka ya. Bagaimana pokoknya emosional yang berbicara saat mereka membeli itu. Demikian ya, semoga uraian ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua ya. Yuk kita sama-sama bersemangat ya untuk membangun celah apapun yang bisa meningkatkan usaha kita ya. Sampai jumpa.